Salah satu masalah klasik kalau kita pergi ke rumah sakit, entah itu untuk berobat atau menengok sanak saudara adalah sulitnya mencari parkir. Apalagi kalau lahan rumah sakitnya nggak begitu besar, kita kadang-kadang sangat sulit mencari parkir. Apalagi spot-spot yang enak, spot-spot yang bagus itu biasanya khusus dokter. Nah, itu yang kadang-kadang membuat trip ke rumah sakit itu agak menyebalkan. Tapi tidak di rumah sakit yang ini. Sekarang saya berada di Mayapada Hospital Surabaya karena rumah sakit ini memiliki sistem parkir yang inovatif yang menurut mereka ini yang pertama ada di Indonesia bagian timur. Dan dengan parkir ini Anda sudah pasti akan mendapatkan spot parkir yang enak. Nggak perlu nyari-nyari parkir, repot-repot nyari-nyari parkir. Kemudian biayanya terjangkau. Dan walaupun hujan seperti ini Anda juga nggak akan kebasahan serta proses parkirnya juga cepat. Seperti apa? Kita lihat. Nah, ini dia parkirannya. Mayapada Hospital Surabaya menyebutnya sebagai vertical parking. Jadi ada 17 lantai ke atas yang bisa menampung ratusan mobil dengan cepat, praktis, dan aman. Lihat ini, benar-benar rapi semua parkirnya dan dikendalikan oleh robot yang secara otomatis akan menentukan mobil ini parkir di mana, di space yang kosong, dan benar-benar semuanya dijaga supaya mobil itu utuh. Tidak ada orang sama sekali di sini, benar-benar semuanya fully automated yang dikendalikan atau dikontrol dari control room. Nah, gimana kalau misalnya kita langsung coba aja? Kita coba pakai mobil nyobain parkir ini. Nah, untuk masuk ke vertical parking ini saya pakai BMW seri 5, tapi ini bukan BMW seri 5 biasa. Ini adalah salah satu layanan dari Mayapada Hospital yang bekerja sama dengan BMW Astra. Jadi kalau misalnya Anda adalah member dari BMW Astra dan mungkin mau ke Mayapada Hospital untuk berobat atau medical check up, Anda tinggal booking mungkin beberapa hari sebelumnya dan Anda akan diantar jemput dengan BMW terbaru secara gratis. Wow, bahkan ini saya juga tadi pada saat datang dari airport dijemput oleh mobil ini, dijemput sama BMW X3 terbaru dan BMW seri 5 terbaru. Oke, kita udah masuk parkirannya dan sebenarnya untuk masuk ke parkiran vertikal ini dengan parkir basement itu biayanya sama kalau di Mayapada Hospital Surabaya. Hanya Rp8.000 flat rate dan itu menggunakan kartu uang elektronik. Nah, ini adalah basement sebelah kiri. Kita nggak pakai basementnya karena kita mau pakai yang vertical parking. Oke, kita parkir dulu mobil di sini dan kita masukin P. Oh, kita langsung masuk ternyata. Oke. Nah, udah. Jadi ada pembatasnya di situ. Nah, sekarang kita tinggal masukin P dan kita keluar mobil. Kunci jangan lupa dibawa. Sekian. Oh iya. Tuh, kebiasaan naik mobil listrik biasanya nggak matiin mesin. Kita harus matiin mesin dulu. Oke. Spionnya nanti begitu dikunci akan kelipat. Ya. Coba kita lipat ya, kita kunci. Nah, dia kelipat. Oke. Caranya? Simpan kendaraan. Iya. Untuk nomornya bisa dipastikan dulu betul. L11. Ini tadi otomatis langsung kebaca. Langsung kebaca. Jadi kita nggak perlu input sendiri karena ada sistem yang ngebaca ya. Oke. Kalau sudah betul tinggal konfirmasi plat nomor. Konfirmasi plat nomor. Kalau sudah mungkin ada barang yang tertinggal di dalam. Nggak ada. Bukan mobil saya juga, Mas. Tinggal cek pastikan saja. Oh ya, checklist, mesin mati, rem tangan aktif, pintu tertutup. Ya. Semua orang harus keluar dari hall sini ya. Ya, betul. Oke. Konfirmasi penyimpanan. Konfirmasi lagi. Tinggal langsung dia ketutup dan saya ada tiket. Ini tiket untuk ngambil lagi. Ya, ini nanti untuk tiketnya bisa pengambilan di gate yang depan, gate keluar. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Sekarang kita akan ke control room-nya.
Halo. Ya, ini Mas Sahlul yang bertanggung jawab di control room ini. Dan di control room ini 24 jam ya? Betul, Pak. Nah, boleh dikasih tahu ke kita nggak apa aja yang dipantau dari sini? Sebenarnya paling utama kita mantaunya yang pintu masuk ya, karena pintu masuk itu kualifikasi semua mobil. Kalau semua mobil di pintu masuk bisa masuk, berarti di liftnya sudah aman untuk parkir. Ada batasan kan? Ada batasan lebar, ada batasan tinggi dan ada batasan panjang. Nah itu kita nggak perlu repot-repot ngukur sendiri panjang, lebar, tingginya. Tapi itu pokoknya kita bisa masuk sampai ke ruangan itu mobilnya, artinya sudah pasti aman di dalamnya ya. Betul. Oke, terus di sini juga ada CCTV ya. Betul. CCTV kita mantau. Jadi ini proses masuk mobil maupun keluar mobil. Jadi mungkin ada masalah teknis atau dan yang lain, ada pengunjung yang kebingungan ambil atau pengunjung yang kebingungan masuk, kita bisa mandu. Oh, oke. Dan di sini juga bisa memantau, walaupun ini semua udah prosesnya robot, tapi tetap dipantau semuanya ya. Iya. Oke, nah ini 24 jam sehari kan bekerja. Betul. Artinya operatornya juga 24 jam di sini. Iya, kita bergantian. Bergantian, maksudnya tidak ada kosongnya gitu Iya, ya? tidak ada. Tidak ada kosongnya. Nah, kalau mati lampu gimana? Itu kita pernah mati lampu 2 kali. Ah. Jadi sistem mungkin mereset semuanya. Mungkin kalau yang macet di atas, kita manualkan dulu untuk ke bawah. Oh, bisa dimanualkan? Betul. Kita kalau mesin itu ada satu manual, satu otomatis. Untuk safety-nya kan pasti manual. Tapi biasanya kan nggak mungkin lama mati lampu, ada genset kan di sini. Iya, betul. Soalnya ini kan rumah sakit aja tidak boleh mati lampu. Jadi, nah ini kapasitas berapa mobil? 160. 160 mobil. Betul. 8 lantai. 17. 17 lantai. Dari mulai yang 2 ini berarti 16 lah kisarannya. Oke. 16 ke atas ya? Iya. Oh. Kalau basement berapa? Satu basement sekitar mungkin 30. Ada basement sampai basement berapa? Basement 3. Jadi cuma 90 basement dan itu udah makan areanya banyak. Iya, sedangkan di sini areanya hanya 362 meter persegi. Betul. Tapi karena 17 lantai jadi bisa memuat 160 mobil. Pernah penuh nggak? Yang sampai 0 available? Belum pernah. Artinya ini masih di atas kapasitas ininya ya. Betul. Jadi pengunjung atau customer tuh benar-benar nggak usah khawatir kalau ke Mayapada Hospital Surabaya karena artinya pasti ada parkir ya. Pasti itu dia dan ini lebih aman daripada valet. Karena kalau valet itu masih manusia yang mengendarai mobil Anda. Tapi kalau di sini ini udah sistemnya robot semua, yang penting mobil Anda pas masuk di tempat awal itu udah pasti aman semua. Tapi uniknya, tadi saya ngobrol sama beberapa staf dari Mayapada Hospital Surabaya, banyak juga pengunjung yang dia valetnya untuk masuk ke sini, ke vertical parking ya. Betul. Mungkin juga memudahkan valet juga. Iya, di sini kan nggak usah cari mobil, langsung klik aja langsung mobilnya turun. Iya. Nah, terus pernah nggak ada kejadian alarm mobil hidup? Pernah. Oh ya, karena gini, mobil itu dia ada sensor gerak dan ketika ini naik turun kan dia gerak. Alarm akan hidup tapi biasanya mati sendiri kan. Betul. Langsung kan ya mati sendiri. Jadi nggak ada masalah dan udah pasti mesin semua mati ya yang di dalam sini ya, dan nggak ada orang sama sekali. Betul, tidak ada orang. Tidak ada orang, steril. Tidak ada akses manusianya juga tidak ada. Jadi sebenarnya walaupun tidak disarankan, tapi kalaupun ada barang berharga di mobil itu relatif lebih aman di sini karena tidak ada interupsi dari manapun ya. Betul. Tidak ada orang sama sekali. Ada orang menyusup aja langsung ketahuan. Ya? Soalnya juga di CCTV. Ini sekarang kita lihat ada yang lagi mau ngambil mobil. Ada yang mau ngambil mobil, betul. Oke. Lift nomor 2 ini. Lift nomor 2. Iya. Berapa lama prosesnya? Ini dia baru mencet tadi ya? Iya, baru. Dia baru mencet, aduh nggak bawa stopwatch. 13:43:17 dia eksekusi ambil mobil. Iya, ya. Eksekusi ambil mobil. Kita lihat sampai ke depan sampai bisa ngambil mobil berapa lama? Sekarang waktunya 13:46. 3 menit. 3 menit. Cuman butuh 3 menit buat itu mobil dan Anda nggak perlu khawatir kehujanan semua karena Anda bisa langsung nunggu di ruang tunggunya. Udah langsung keluar. Oh, ini kalau ada maintenance gimana?
maintenance bisa parsial, apa harus semuanya berhenti dulu terus dilakukan maintenance? Bisa parsial. Bisa parsial ya, jadi ini bisa beroperasi terus karena perawatan itu bisa bagian-bagian. Iya, betul. Nah ini kita butuh sebenarnya parkiran model ini lebih banyak lagi di Indonesia, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, terutama di tempat-tempat seperti hospital, seperti Mayapada Hospital ini. Karena apa? Biasanya kalau ke rumah sakit orang itu butuh urgent, entah mau nengok dan waktu jenguk itu kan terbatas, atau memang urgent mau ada janji sama dokter, dan paling menyebalkan adalah ketika kita harus mencari parkir di rumah sakit. Tapi kalau di sini benar-benar udah nggak ada ini lagi ya, nggak ada parkir yang penuh. Iya, nggak ada kekhawatiran nggak dapat parkir lah gitu ya. Iya. Dan di depan juga ada ininya kan, masih berapa tersedia. Mau di kanan mau di kiri sama aja ya, nggak beda. Iya, sama aja. Iya. Tapi kalau dari kanan pasti keluar dari kanan, kiri pasti keluar dari kiri. Iya, betul. Oh, masuk oke. yang nomor 1 pasti keluar nomor 1, masuk yang Oh, itu dua sistem terpisah ya? Iya, betul. Oh, oke. Jadi makanya kanan sama kiri bisa space-nya Iya, bisa beda ya. Bisa balance. Nah, sekarang kita untuk ngambilnya kita tinggal scan tiket aja. Ambil kendaraan. QR untuk pengambilan. QR untuk pengambilan. Tinggal scan kita sebelah sini. Nah, ini untuk mobilnya. Oh iya, mobil kita tadi. Sip. Udah. Konfirmasi mobil. Konfirmasi. Iya. Udah. Ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat ruang tunggunya. Jadi ruang tunggunya ini ber-AC dan di sini juga ada CCTV untuk melihat kapan mobil kita sudah tersedia di bay-nya sini. Jadi begitu ini udah tersedia baru kita keluar. Nah, tapi saya mau ngomong sesuatu dulu, kita keluar lagi. Parkiran ini investasinya nggak main-main. Ini saya prediksi bisa puluhan miliar rupiah. Tapi mereka melakukan ini untuk customernya. Dan sambil nunggu BMW seri 5 kita datang, ini kalau Anda bisa lihat sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat. Masa iya 17 lantai? Jadi 17 lantai itu gabungan dari dua sistem yang di kanan dan di kiri. Ada yang satu 8 lantai, yang satu 9 lantai. Total sebenarnya ada 17 lantai atau 17 storage itu. Keren banget ya parkirannya ya. Benar-benar layanan yang inovatif yang bisa membantu kita untuk mendapatkan parkir secara mudah, dan ini layak sekali dicontoh oleh tempat-tempat yang ramai lainnya di kota-kota besar, terutama adalah rumah sakit. Nah, mumpung kita udah di Mayapada Hospital dan pesawat kita masih agak sore nanti, kenapa kita nggak ngeliat-liat rumah sakitnya dulu? Karena ini juga salah satu rumah sakit dengan fasilitas yang terbaik yang ada di Surabaya. Jadi kita ambil mobil, kita parkir lobi, kita gerebek rumah sakitnya. Nah, sekarang udah ready mobilnya dan kita tinggal masuk ke dalam. Kenapa mobilnya nggak keluar? Karena kuncinya ada di kita. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sekarang langsung ke lobi untuk menggerebek Mayapada Hospital Surabaya. Dokter Selin, apa Mas kabar? Fitra, apa kabar? Baik. Dan sekarang saya bertemu dengan Dokter Selin. Beliau adalah Public Relation dari Mayapada Hospital Surabaya. Dan juga beliau juga yang menginformasikan ke saya tentang parkiran yang tadi udah kita lihat itu. Betul. Dokter Selin itu parkirannya luar biasa sekali itu. Jadi udah nyoba ya, Mas? Udah nyoba. Nggak, Oke. saya nggak boleh masuk dalam. di Iya, nggak mobilnya aja. boleh. berapa menit nih tadi? Tadi nggak nyampe 5 menit mobil nyampe 5 udah menit, ya? selesai masuk keluar semua. Mantap. Gampang banget. Nah itu kenapa sampai dibuat itu? Iya. Jadi kalau rumah sakit itu kan kita selain pasien juga ada pengunjung ya, Iya. keluarga, terus kayak misalnya ada yang mau besuk gitu. Jadi kita butuh space untuk parkir ini besar gitu. Itu dari pertama kali Mayapada Hospital ini berdiri sudah langsung ada parkiran itu? Belum.
Mas Oh, jadi Fitra. pertamanya parkiran konvensional. Betul, awalnya di basement aja tuh, Oke. kita punya 2 lantai. Ah. Ternyata makin kesini pasien makin banyak nih Ah. gitu. Nah itu udah nggak cukup lagi, akhirnya kita memikirkan untuk membangun gedung vertikal parking, di mana dengan lahan yang mungkin nggak terlalu yang besar banget Iya, ya, nah, cuma 300-an meter persegi ya tadi, Iya, 360 kalau nggak salah. tapi bisa kapasitasnya 160 mobil. Itu gitu. feedback dari customer gimana dengan adanya parkir itu? Wah mereka puas banget. Iya. Yang pertama cepet ya, terus sudah nggak perlu takut lagi kayak datang itu penuh nggak ya, Ah. dapat parkir nggak ya, Iya. tuh pasti dapat dan cepat gitu. Nah, sekarang ngomong saya udah ke Surabaya, daripada cuma lihat parkirannya aja. Kebetulan tadi saya lewat lobby juga lihat ada Heart and Vascular Center, dan kayaknya ini benar-benar jadi fokusnya Maya pada Hospital sekali ya. Betul Mas Fitra. Jadi kardiologi ini kan menjadi center of excellence kita, salah satunya gitu Kardiologi ya. itu berkaitan dengan jantung ya. Berkaitan dengan jantung. Nah, kita sekarang ada Heart and Vascular Center ini baru. Nah. Ini Poly One Stop Service di mana Mas Fitra bisa merasakan end to end nih service mulai dari registrasi, pelayanan, pemeriksaan penunjangnya sampai kasir dan segala macam tuh dalam satu lantai. Ya, daripada saya sekarang cuma ngeliat parkiran, boleh nggak sih sekalian kita lihat fasilitas-fasilitas di rumah Boleh. sakit ini? Boleh. Jadi Center of Excellence kita yang kardiologi ini yang pertama ada poli dan juga ada emergency. Kita Oke. jalan-jalan ke IGD ya. Oke. Kalau datang nih pasien terus nyeri dada gitu ya, kita punya yang namanya chest pain unit. Nah, pasien dengan nyeri dada itu eligible untuk pemeriksaan rekam jantung untuk melihat adanya sumbatan dan irama jantungnya, Iya. juga pemeriksaan enzim jantung. Oke. Jadi jantungnya tuh ada kerusakan nggak sih Iya, gitu. Jadi pasti eligible untuk mendapatkan 2 pemeriksaan itu. Oke. Jadi itu langsung cepat ditangani ya. Benar. Dan bukan hanya dokter umum yang jaga di sini, tapi sampai dokter jantung pun dokter 24 jam. jantung 24/7. Jadi setiap kali kita ada pasien dengan nyeri dada, kita langsung aktifkan chest pain unit dan kita langsung telepon dokternya. Nyeri dada tuh nyeri dada yang seperti apa sih? Nah, nyeri dada yang kita sebenarnya bilang ini adalah nyeri dada jantung, itu Ah. sebenarnya yang khas itu sebelah kiri. Karena Oke. jantung kita di sebelah kiri ya. Oke. Kiri, terus rasanya itu bukan seperti ditunjuk. Iya, seperti tapi bukan tusuk gitu. Oh, bukan. Bukan. Jadi seperti kayak ditindih gitu, berat. Oh, iya iya. Rasanya iya. itu harusnya seperti itu yang kita bilang tipikal. Nyeri? Gitu ya. Nyeri, tapi nyerinya itu seperti ditindih. Oke, oke. Gitu. oke. Jadi bukan di kayak- satu titik. Benar, bukan kayak kok nyeri di sini, bukan. Oh, itu iya. biasanya kemungkinan yang lain karena di dada kita kan Entah banyak otot organ, atau betul, apa, ya, ya, tulang, ya. paru dan Ya. sebagainya gitu ya. Dan yang berikutnya adalah menjalar ke lengan. Menjalar ke lengan. Menjalar, Katanya iya. bisa menjalar sampai ke punggung Sampai juga. punggung, sampai rahang. Nah, itu yang kita bilang itu tipikal angina atau tipikal nyeri dada yang Oh, jadi jantung. itu sudah masuk serangan jantung seperti itu sebenarnya? Sudah masuk. Oh, jadi serangan jantung tuh tidak selalu yang mendadak langsung hilang pingsan gitu ya? Nggak selalu. Nggak selalu kayak gitu ya? Dan itu juga tergantung dari pain level dari masing-masing Oke. orang ya. Jadi nyeri itu bisa aja orang tuh udah nggak kuat banget gitu, atau yang kok kayaknya nggak enak ya, rasanya kayak nggak enak aja padahal sebenarnya itu nyeri dada. Oke, nah jadi pasien masuk ke IGD, habis itu langsung dilakukan pemeriksaan secara cepat. Betul. Butuh tindakan tiba-tiba bisa langsung tindakan juga? Bisa langsung, target kita pasien datang langsung diperiksa dokter spesialis jantung dan misalnya dibutuhkan untuk kateterisasi Ya. itu dalam 1 jam. Dalam 1 jam kateterisasi itu jadi memasang ring di jantung untuk membuka sumbatan yang terjadi gitu kan. Nah itu kan pasien yang memang sudah mengalami kejadian. Iya. Nah, tapi pasti banyak juga dari yang nonton ini termasuk saya gimana untuk mempreventifnya kan pasti melalui pemeriksaan. Betul. Nah, pemeriksaan jantungnya sendiri di sini tersedia juga. Tersedia. Nah, tadi tersedianya di Heart and Vascular Center kami. Oh, oke. Gitu. Jadi kita membuka pintu dari macam-macam nih untuk Ya. kardiologi. IGD ini yang sudah kejadian. Kejadian gitu ya kalau udah dirasakan. Tapi kalau misalnya ada riwayat keluarga atau riwayat sebelumnya atau mau screening aja deh, kok kayaknya saya udah usianya ya. Jadi yang mau penting cek riwayat keluarga ya, ayah, ibu, saudara, mungkin paman atau iya itu. yang masih dekat Ya. gitu. Kenapa Heart and Vascular ini jadi kayak salah satu prioritas di Maya pada Hospital nih? Oke. Yang pertama memang kardiologi itu sangat ini ya, penting, dan dimana kita tahu organ jantung itu yang kalau misalnya
error dikit itu udah fatal gitu Iya, ya Mas betul. Fitra ya. Makanya kita mendirikan suatu center ini sangat komprehensif supaya pasien-pasien itu yang pertama lebih aware Oke. sama kesehatannya dan nyaman gitu kalau Oke. mau periksa gitu ya, nggak takut-takut Iya. gitu. Nah, boleh tunjukin ada fasilitas apa aja Iya. di sini, Dok? Yang pertama adalah ruang poli. Di Oke. sini untuk ruang konsultasi. Oh, ini ruang konsultasinya Ini ruang ya. konsultasi Dengan dokter ya di sini ya. dengan dokter spesialis jantung atau bedah jantung. Ya. Itu. Lalu yang berikutnya adalah untuk USG jantung Mas Fitra atau USG jantung. ekokardiografi. Oh. Ini ada ruang- treadmill. Ada treadmill juga. Jadi ini pasien diperiksa ininya jantungnya di sini. Betul. Jadi ini seperti USG pada umumnya, tapi USG-nya ini untuk jantung. Kenapa Oh, sih oke. kita perlu USG jantung? USG jantung itu melihat strukturnya Hmm. dan pompanya. Oke. Masih bagus apa enggak, strukturnya ada anomali atau enggak gitu Iya. ya. Jadi beda dengan kalau foto itu kan cuman jebret gitu aja, Iya. tapi kalau USG itu kita bisa lihat secara menyeluruh. Iya. Dan berikutnya ini adalah treadmill test. Oke. Bedanya treadmill test ini dengan rekam jantung yang biasa, kalau Mas Fitra pernah periksa sambil tiduran terus dipasang Iya. alat gitu ya untuk dilihat irama jantungnya, nah itu pada saat resting. Oke. Tapi kalau treadmill ini kita kasih stres. Oh, pada saat lagi stres, lagi aktivitas Betul. gitu ya. Jadi kalau orang tuh kan baru kelihatan aslinya kalau under pressure ya. Iya, Sama iya, jantung iya, juga iya. kayak gitu. Oh, oke, oke, Jadi ada oke. kelainan-kelainan sumbatan mungkin masih minimal yang baru bisa kelihatan kalau dikasih aktivitas. Oke. Gitu. Jadi untuk beberapa menit nanti akan disuruh untuk treadmill biasa jalan sampai jalan cepat gitu ya. Nanti dilihat di monitor itu rekam jantungnya seperti Oh. apa dan akan dibandingkan dengan rekam jantungnya pada saat istirahat. Oh, oke. Gitu. Jadi cukup di satu ruangan ini saja pemeriksaan jantung. Untuk pemeriksaan jantung yang memang berhubungan dengan jantung saja, Ya. seperti ekokardiografi dan treadmill memang hanya di sini. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya mau nambah nih pemeriksaan lebih lengkap, Hmm. itu kami juga punya fasilitas lainnya dari radiologi, laboratorium, seperti itu Mas Fitra. Sampai CT scan, MRI. CT scan, MRI sih buat MRI emang bisa buat jantung MRI bisa juga. semuanya juga. Oh. Jadi CT dan MRI itu bisa untuk seluruh tubuh, tergantung mau dilihat yang mana gitu ya. Itu ada di sini juga. Ada ada di sini. Oh. Kalau jantung tuh juga ada namanya CT kardiak, Mas CT Fitra. kardia. CT kardia dan kalsium score. Oke. Kita bisa melihat Oh, di itu buat situ. sumbatan ya, kalsium Benar. score ya. Kita bisa lihat plak-plak di dalam Iya, pembuluh iya. darah tuh berapa persen dan resiko kita untuk terjadi serangan jantung tuh Itu berapa banyak gitu. Berapa Sebelum tinggi? serangan itu terjadi kita udah bisa lihat resikonya benar, ya. betul. Mas Fitra mumpung lagi di sini nggak mau sekalian cek nih screening jantung. Saya sih biasanya tiap tahun cek, tapi emang udah hampir setahun nih belum cek lagi. Oke. Tapi emang sempat waktunya. Oh bisa dong, karena Heart and Vascular Center ini kan one stop service ya. Ah. Jadi kita bisa menyiapkan semuanya, Mas Fitra tuh nggak usah kemana-mana. Oh, nggak usah Gitu. pindah-pindah ke Nggak usah laboratorium ini segala macam, bener-bener pindah-pindah. one stop di sini aja. Iya, nanti bisa samplingnya juga di lantai ini. Oh, oke. Gitu. Nah, hasilnya nanti bisa dikonsultasikan ke dokter, bisa juga saya bawa buat dibawa ke Jakarta, itu bisa juga Betul, hasilnya. nanti konsultasinya juga di lantai ini. Oh, oke. Gitu. Ya udah. Sempet nggak? Masih sempet, Ref? Ya udahlah, kita Mas coba Fitra, aja lah. Makan terakhir jam berapa nih? Apa? Makan terakhir jam berapa? Oh, harus puasa ya? Puasa soalnya Bentar, saya tadi malam itu malam saya makannya jam berapa? jam 9.30 terakhir 9.30. makan. Tapi tadi pagi saya karena pesawat pagi kesini nggak sempat sarapan, tapi minum saya Minum air? air putih. Oke, aman. Aman nggak apa-apa, air putih. Air putih nggak apa-apa. Nggak Jadi apa-apa. pokoknya asupan terakhir itu saya air putih. Tadi sampai di bawah juga masih minum air putih. Terus makan terakhir itu mie ayam jam 9.30 tadi malam. Abis itu belum makan lagi Nggak apa-apa. apapun. Jadi Nggak mumpung apa-apa. masih dalam keadaan puasa nih, Iya. kita langsung aja lab Iya. dulu, baru nanti pemeriksaan yang lain. Gimana? Oke, artinya lo harus tahan lapar lagi ya, Ref. Gue check up dulu deh. Oke, boleh deh. Oke. Ya, siap. Oke, jadi pemeriksaan udah selesai. Hasilnya belum keluar semua, jadi hasilnya itu nanti akan
disampaikan. Tapi dari tadi tuh dokternya yang tadi nanganin saya tuh dokter Deo tuh bener-bener komunikatif banget. Saya banyak tanya ke dia gitu ya. Terus dia juga tadi lihat screening sebentar. Secara umum jantungnya alhamdulillah otot jantungnya masih sehat walafiat gitu. Katanya biasanya kalau semakin bertambah usia tuh ada kemungkinan katup bocor lah segala itu ternyata belum terjadi. Adalah beberapa sedikit-sedikit yang harus koreksi dari saya, tapi itu dikasih tahu dan itulah enaknya general check up. Semuanya udah ketahuan sebelum terjadi apa-apa. Istilahnya kalau di mobil itu kita melakukan general check up sebelum mobil itu kita pakai mudik gitu ya. Jadi sangat disarankan bagi Anda, apalagi kalau misalnya Anda sudah berusia di atas 40 tahun atau mengalami keluhan, nggak apa-apa lakukan saja general check up jantung seperti ini. Biayanya tadi saya tanya dokter Selin di kisaran 3,5 juta rupiah. Tapi enaknya di Mayapada Hospital Surabaya ini bisa one stop service. Jadi sehari langsung selesai, habis itu tinggal nunggu hasilnya dan konsultasi. Ingat, penyakit apapun kalau diketahui lebih dini itu hasilnya akan jauh lebih baik dibandingkan terlambat mengetahuinya. Waduh, terima kasih dokter. Sama-sama Mas Fitra, mumpung di sini nih. Gimana tadi medical check up-nya? Wah, profesional banget ya dan nyaman semuanya gitu ya. Alat-alatnya juga canggih, yang mengerjakan juga profesional, dokternya juga komunikatif dan enak sekali gitu kan. Dan beliau juga ngasih tahu kira-kira untuk mempertahankan kesehatan atau meningkatkan kesehatan saya harus melakukan apa ke depannya gitu ya. Betul. Tapi nanti jadi hasil lengkapnya nanti akan dikirim ke saya via digital atau digital dan cetak. Digital dan cetak. Iya. Siap. Digital dan cetak. Jadi nanti kalau suatu hari nih Mas Fitra mau cek lagi, mungkin lagi di mana gitu ya, itu sudah punya datanya gitu, tinggal ditunjukkan ke dokter. Mayapada Hospital itu kan tidak hanya di Surabaya, ada di Jakarta juga. Betul. Datanya online nggak dengan yang Jakarta? Datanya online. Online ya, jadi Datanya online. kalau kita pernah di sini itu datanya bisa dibaca juga. Betul. Di Mayapada yang di Jakarta ya. Dokter spesialis kita juga integrated. Jadi misalnya tadi Mas Fitra diperiksa oleh dokter Deo, misalnya di Mayapada mana sama dokter yang lain, dokternya itu bisa berdiskusi sebagai tim gitu. Jadi nggak mulai dari nol lagi gitu kan Mas Fitra. Seperti itu. Dokter Selin, terima kasih banyak. Sama-sama. Sekarang saya mau terbang ke Jakarta. Nah, Mayapada Hospital ini bukan hanya ada di Surabaya, di Jakarta pun ada. Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Dan di sana juga ada sejumlah fasilitas-fasilitas yang menarik, yang cocok dengan gaya hidup anak muda sekarang. Sekarang kita langsung terbang ke Jakarta. Oke, terima kasih Pak. Saya sudah sampai di Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Jadi kenapa saya ke sini? Karena yang pertama ini adalah Mayapada Hospital yang berada di Jakarta Selatan dan punya satu fasilitas yang sangat berguna bagi Anda olahragawan atau Anda yang lagi gemar olahraga CFD, jogging, maraton, atau padel. Karena di sini ada fasilitas yang sangat-sangat berguna bagi Anda dan ini lumayan unik. Dan ya, kita udah gerebek Mayapada Hospital Surabaya, kenapa nggak sekalian kita ke yang di Jakarta Selatan. Halo Dokter Putri. Selamat pagi Mas Fitra. Pagi. Selamat datang Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Ya, apa kabar hari ini? Kalau di Surabaya saya ditemani oleh Dokter Selin, sekarang di sini ditemani oleh Dokter Putri. Ya. Dokter, saya tuh kemarin udah dari Surabaya. Oke. Ngeliat fasilitas di sana, parkiran vertikalnya keren banget, Yes. vertikal parkingnya. Dan juga kemarin ditawarin buat medical check up juga, Oke. jadi udah medical check up juga. Dan sekarang nih saya kesini karena saya dengar di Mayapada Hospital Jakarta Selatan ini ada satu fasilitas yang sangat cocok buat olahragawan atau orang yang lagi gemar olahraga. Betul banget Mas, betul banget. Itu kita punya suatu fasilitas namanya seat pack. Seat pack. Ya. Nah, saya boleh lihat fasilitas yang namanya seat pack gitu. Boleh, tapi kita di sini punya fasilitas lain loh Mas. Oh, Mau ya? dilihat juga nggak? Ayo dong, boleh. Oke, kita naik langsung ke eskalator. Oke. Oke, kan di sini kita juga paketnya itu masuk ke dalam Pro Health.
ProHealth Yes. maksudnya? Jadi ProHealth itu seperti smart result yang kita berbasis AI. AI? Yes, jadi biasanya kan kalau kita medical check up atau screening yang kita dapat tuh kan hasil kesimpulan saja. Tapi di smart result ini, smart pemeriksaan ini, kita bisa mengetahui resiko. Resiko diabetes, gula darah tinggi, atau tentang jantung. Dan dia akan memunculkan skornya dari pemeriksaan-pemeriksaan yang kita lakukan. Kemarin juga sudah mengerjakan yang jantung juga kan? Iya. Jadi nanti hasilnya bisa kita compile di sini. Oke. Gitu sih. Jadi di medical check up kita di sini, kita hampir semua pemeriksaan penunjang itu bisa kita kerjakan semuanya di satu lantai. Oh, jadi sama Jadi seperti di misalnya Surabaya mau, one stop service betul, juga ya. mau treadmill, mau EKG, Oke. mau USG, bahkan mau ronsen toraks pun bisa. Silakan masuk, silakan duduk dulu. Semua di satu lantai ya, jadi praktis Di ya. di ruangan ini, cuman memang ada pemeriksaan, misalnya contoh CT scan, itu kita tetap harus ke lantai lain. Oh, tapi karena- tetap di rumah sakit yang sama. Betul sekali. Gitu. Nah, tapi dari kemarin tuh saya sering dengar ada MCU, medical check up, ada screening. Terus itu bukannya sama aja ya, screening sama medical check up tuh? Jadi memang secara goalsnya memang kita untuk mendeteksi dini atau misal kita mengetahui secara lebih awal Iya. sebenarnya badan kita ada masalah apa enggak. Iya. Tapi memang kalau kita bicara screening dia lebih spesifik. Scope-nya lebih spesifik, misalnya screening jantung, screening kanker payudara. Jadi scope-nya lebih spesifik. Lebih mikro ya. Yes, dia ya. tapi kalau medical check up itu memang kita secara general. Jadi apa-apa aja yang ada di screening itu bisa sangat masuk di paket medical check up. Oh, jadi kita biasanya medical check up dulu ketika, oh ini ada satu bagian yang kita harus memerlukan screening lebih lanjut, baru dilakukan screening. Bisa. Atau sebenarnya misalnya kita pun sudah tahu, misalnya gini, saya sudah usia misalnya di atas 50 tahun, saya punya resiko kolesterol saya tinggi, saya mau screening jantung. Bisa banget tanpa harus kita melakukan medical check up secara whole package gitu. Iya, betul. Tapi memang kalau screening itu skopnya lebih spesifik. Iya. Oke, sekarang saya diminta ganti baju dulu buat menjalani beberapa pemeriksaan. Sebenarnya nggak ada keluhan apa-apa, tapi kalau diibaratkan badan kita itu mesin, kita tuh harus servis berkala, maintain berkala, atau check up berkala. Makanya kalau misalnya kayak mau perjalanan liburan atau mudik, saya selalu bilang ke Anda, datang ke bengkel resmi, general check up mobil Anda. Nah, badan kita itu juga harus di check up. Karena walaupun kita nggak ada keluhan apa-apa, bisa saja sudah ada resiko mengarah ke satu penyakit, dan sebelum penyakit itu terjadi kita bisa cegah. Karena sekarang teknologi kedokteran, teknologi obat-obatan itu sudah bagus, tapi yang penting adalah terdeteksi secara dini. Jadi ya udah, sekalian kita gerebek rumah sakit, sekalian kita cek. Nah, sekarang saya udah diajak ke gedung sebelahnya. Ini gedung apa namanya? MHJS Tower 2 kita sebut. Tower 2. Yes. Nah, di sini kita mau kemana tuh, dokter? Kita cek mata dulu, karena kita harus cek visus, apakah ada rabun jauh, rabun Visus itu dekat. apa? Mata, untuk kita Oke. melihat ada rabun apa tidak, rabun jauh atau rabun dekat. Kemudian kita juga akan cek tes buta warna. Tes buta warna juga bisa. Bisa di sini. Dan ternyata fasilitasnya lengkap sekali. Di sini ada area pemeriksaan dasar, ruang konsultasi dokter, sampai tindakan yang lebih spesifik dengan konsep ruangan yang modern dan nyaman. Menariknya lagi, beberapa ruang tindakan juga dibuat transparan. Jadi keluarga pasien bisa ikut melihat dan mendampingi dari luar ruangan. Maya pada Eye Center juga sudah menggunakan teknologi koreksi mata terbaru seperti Smile Pro dari Zeiss yang menggunakan sayatan sangat kecil sehingga proses tindakan dan recovery jadi lebih cepat. Dan bukan cuma untuk mata minus, sekarang teknologi di sini juga sudah bisa membantu mengatasi mata plus karena faktor usia. Mumpung lagi di sini, saya juga sekalian melakukan beberapa pengecekan dan pengetesan mata dan syukurnya hasilnya masih cukup bagus. Alhamdulillah, dokternya bilang, wow matanya masih bagus sekali untuk usianya. Tapi alhamdulillah masih ini ya, masih fit matanya. Yang menarik adalah yang ada plusnya, tapi matanya punya toleransi yang tinggi, jadi masih bisa nggak pakai kacamata. Tapi saya mempertimbangkan buat Lasik Plus, ternyata bisa di Mayapada Hospital Jakarta Selatan di Eye Center-nya ini. Gimana tadi udah periksa mata? Enak, nyaman semua, pelayanannya ramah, dan alhamdulillah ternyata masih bagus. Bagus ya, syukur Iya. deh kalau gitu.
Kita sekarang mau lanjut lagi ya Mas ya? Iya, Nah, kemana kita lagi akan sih sekarang? Nah, kita akan masuk ke namanya SITPEC, Sports Injury Treatment and Performance Center. Ini dia yang saya bilang ini fasilitas yang istimewa karena ini adalah fasilitas yang bisa membantu orang yang ingin bugar atau seorang olahragawan baik yang amatir maupun profesional. Betul banget. Ya, Jadi mau amatir juga tetap bisa kita mengembangkan kebugaran tubuh kita di sini. Ada layanan apa aja di sini Nanti- di SITPEC ini? Nah, Nanti ketemu. Nanti kita ada ketemu spesialisnya? sama Dokter Monica. Beliau ada spesialis kedokteran olahraga yang akan menjelaskan lebih lanjut ke Mas Fitra. Oh, oke. Oke. Oh ini Halo. Dokter Ya. Monica. Halo dokter, saya iya, Fitra. saya Dokter Monik. Jadi SITPEC ini Sport Injury Treatment Performance apalagi sih? Center. Oh iya. Nah itu sebenarnya apa yang bisa dilakukan di sini Dokter Monik? Oke, jadi sebenarnya sih kalau orang yang belum pernah kesini begitu ngeliat kayaknya wah ini kok kayak gym sekali gitu Oh iya, ya. nih kita Kalau lihat bisa nih kayak di benar-benar sini. situasinya kayak gym kalau ngambil Oh. gambarnya dari sana nih kelihatan nih. View-nya juga bagus banget gitu Ah. ya. Nah, tapi sebenarnya di sini ini lebih ke arah kalau misalnya ada orang yang setelah operasi, entah itu operasinya operasi lutut ataupun operasi bahu Karena cedera karena gitu ya. cedera yang diakibatkan dari olahraga yang digeluti, itu biasanya akan diterapinya di sini. Di terapi untuk mengembalikan performanya. Jadi, Oh, oke. dok saya mau bisa balik main golf, gitu. Saya mau bisa balik main bola, main Iya. futsal, main basket. Iya. Nah itu semua diterapi di sini setelah operasi. Oke, jadi kalau di gym itu kan biasanya kita ada yang namanya PT, personal trainer. Tapi kalau di sini diawasi langsung oleh dokter Betul, ya. betul. Karena kan memang kondisinya kondisi khusus ya, post operasi dan mau kembali ke performanya sebelumnya. Iya. Gitu. Jadi memang harus dengan supervisi dari dokter spesialis kedokteran olahraga yang tentunya nanti dikembalikan lagi ke Kalau Dokter Monik ini spesialis spesialis kedokteran Kedokteran olahraga. olahraga, betul. Artinya kalau misalnya sekarang kan lagi rame padel nih. Iya. Dan padel itu saya takut main padel sebenarnya, takut suka. tapi juga takut cedera juga. Nah, karena kan banyak orang yang memang dia bukan olahragawan karena memang lagi hype, dia main itu terus adalah teman saya ototnya pernah putus terus Iya, kesleo iya. atau Biasanya dislokasi. ligamen gitu ya. Nah, itu juga bisa dibawa ke Mayapada dulu. Iya, betul. Nah nanti ketemu dulu. Mungkin kalau misalnya kayaknya kalau langsung ke orto ngeri ya, karena kan dokter bedah tulang gitu. Iya. Bisa dulu ke saya, ke spesialis kedokteran olahraga lah di Untuk sini. Gitu. Di screening, diperiksa di awal dulu. Kalau memang ternyata ini butuh untuk bisa di refer ke dokter spesialis ortopedi, baru nanti diperiksa. Oke. Gitu. Tapi kalau memang ternyata ini hanya cedera biasa yang bisa diterapi hanya dengan latihan ataupun dengan fisioterapi, itu bisa dengan SPKO. Nah, Bisa dilakukan di fisioterapi pun dilakukan sini di bisa. sini. Oke. Nah, ini kita sekalian lihat peralatannya. Nah, ini treadmill tapi dengan sensor-sensor kesehatan nih di sini. Ini Iya. buat VO2 ya? Ya, ini buat pemeriksaan VO2 max atau istilahnya CPAP, cardiopulmonary exercise. VO2 max itu apa sih, dokter? VO2 max itu sebenarnya kita nyebutnya kalau dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti itu kemampuan dari jantung yang bekerja secara maksimal. Oke. Nah, itu bisa dilihat dari pemeriksaan ini. Oke. Gitu. Jadi mungkin kalau sering ngelihat dari sosial media ataupun dari YouTube, nah pemeriksaan-pemeriksaan yang seperti ini bisa menggunakan masker kan. Jadi tidak semua Itu ada. engep tuh. Iya, bener. Itu engep bener tuh. Enggak. Oh. Jadi bener-bener sebelum pemeriksaan pun pasti kita mastiin ini nggak bisa napas kan kalau ditutup gitu. Lah, terus gimana ceritanya? Ya kan nanti Terus lewat sini. dipastikan nggak bisa napas terus disuruh lari apa gimana? Disuruh jalan, tapi Oke. nanti semua pergantian udaranya dari di sini. Nah, ini yang dianalisa, dilihatlah dari hasilnya nanti. Nah, waktu banyak orang sekarang pakai smartwatch. Smartwatch itu beberapa smartwatch punya kemampuan menurut klaimnya mengukur VO2 max. Betul. Pernah nggak di-compare ada satu pasien VO2 max di smartwatch-nya berapa, yang di hasil medisnya berapa? Oke, dari semua yang pernah periksa di sini, saya cuma menemukan satu yang hasil VO2 max-nya mendekati dengan hasil yang ada di smartwatch. Sisanya? Sisanya lebih rendah yang di sini. Lebih rendah di sini. Oh, jadi yang di jam lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi dari awal karena udah kejadian melihat ekspresi orang yang sedih, saya kayak gini ya, nanti setelah diperiksa kemungkinan hasilnya akan lebih rendah dari di smartwatch. Itu jangan sedih karena kan smartwatch dia memprediksi. Iya, memprediksi. Iya, Iya. jadi kan nggak dipakai tidur, Oh. nggak dipakai mandi atau tidak rutin lah dipakainya. Iya, jadi iya. cuma bisa memprediksi secara Cuma prediksi aja, dan rata-rata prediksinya di atas aktualnya. betul. Nah, VO2 max itu bagus buat atlet apa? Kalau untuk jadi VO2 max ini sebenarnya ada yang bentuknya
treadmill, ada yang bentuknya sepeda gitu. Tapi kalau yang untuk treadmill yang seperti ini untuk orang-orang yang memang ingin meningkatkan performanya pada saat berlari. Oh, jadi di sini tidak hanya untuk memulihkan dari injury, tapi juga untuk meningkatkan performa bisa. Ya, bisa. Jadi saya bisa nih misalnya ke sini, dokter, saya mau maraton. Betul. Gitu kan. Tapi kayaknya kemampuan saya masih kurang. Bisa nggak diterapi di sini supaya kemampuan fisik saya bertambah? Nah, itu bisa di sini. Oh, itu bisa juga. Bisa. Oh, jadi programnya tidak sehari, mungkin Ya, seminggu berapa kali betul. gitu ya dipantau nanti terus. begitu dapat hasilnya, terus baru kita tahu, oh nih VO2 max ternyata segini nih. Nanti persiapan maratonnya untuk kapan? Misalnya 6 bulan lagi. Nah, nanti setelah 3 bulan latihan itu bisa kita pantau lagi. Oke. Ini kalau kayak penggaris ini buat apa nih dokter? Nah, ini biasanya dipergunakan untuk pasien-pasien yang post operasi, kemudian akan kembali ke operasi cedera yang ini pada ya? lutut mungkin gitu. Nah, itu untuk bisa kembali biasanya kita akan mencoba dengan agility. Jadi kemampuan kelincahannya kita cek kembali. Terus kalau bahasa alamnya itu kayak instingnya dia untuk kalau dia udah lari kita suruh stop, pas dia stop ada kesulitan atau enggak, balance-nya udah bagus atau belum. Oke. Terus ini juga ada beban ya. Kalau kotak-kotak ini buat apa dokter? Nah, kalau yang ini biasanya dipakai untuk running drill, bisa untuk running drill, bisa untuk agility. Nah, yang ini biasanya buat ngelatih balance. Mungkin mau coba boleh? Coba gimana? Coba. Nah, ini bisa berdiri di 5 gitu ya. Oke Mas, coba kaki yang sebelah, coba ke arah 3. Hah, 3? Ya. Gini. Ya, oke. Oh, masih bagus balance-nya kok, bagus. Ya, balik lagi ke 5. Nah, sekarang ke 1. Bagus. Oh gitu. Ya. Nah, biasanya kalau yang baru post operasi agak lama untuk bisa sampai di proses yang ini karena pasti balance-nya mungkin belum terlalu baik. Oh ya, ini buat orang yang habis dioperasi. Terus apa lagi yang bisa dilakukan di sini, dokter? Macam-macam ini kayak ini ada plyo soft box ini bukan sembarang box biasa. Jadi kalau kita lihat di sini ada nomor 1, ada nomor 2, ini ada nomor 3. Biasanya untuk ngelatih, mereka kan biasanya nggak berani untuk lompat ya. Oh, jadi ini kalau jatuh masih empuk. Dan kalau kita ngelatih mereka dari yang paling bawah dulu. Oh, oke. Nah, ini di sebelah sisi sini nih, Mas Fitra ada tempat yang buat visio. Jadi beberapa pasien-pasien yang memang kita tahu kondisinya belum bisa untuk kita kasih latihan di awal, kita visio dulu di sini. Mas Fitra bisa coba di sini. Coba apa nih maksudnya? Coba di tense. Jadi ini dia melakukan apa ke tubuh saya nih, dokter? Dia sebenarnya mengurangi ambang rasa nyerinya sih. Membohongi tubuh saya. Nggak seperti itu juga, tapi emang bener-bener hilang ntar nyerinya kok. Kita mulai ya Pak? Iya. Sampai udah ngerasa, tapi nggak sakit. Belum ini. Kayak ada yang ada gremet gitu. Ada serangga yang lagi berusaha lari. Iya lo merah. Merah kayak dibekam ya. Iya. Buat Anda yang suka olahraga, yang gemar kebugaran dan mengalami cedera, bisa di sini dan akan dikembalikan performanya sebaik mungkin sampai ke form awal. Bahkan kalau Anda olahragawan yang ingin meningkatkan performa Anda juga bisa di sini konsultasi langsung diawasi oleh dokter. Ya. Terima kasih dokter, Makasih. sampai ketemu lagi. Wah, puas banget 2 hari main ke Mayapada Hospital Surabaya dan Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Padahal tadinya cuma pengen lihat parkiran vertikal parkingnya yang di Mayapada Hospital Surabaya, malah sekalian saya melakukan general check up, medical check up di sini, dan hasilnya tadi itu bahkan dibacakan oleh dokter dan dengan bantuan AI juga. Ini luar biasa. Jadi AI itu menganalisa semua parameter yang dites dan memberikan suggestion, walaupun pada akhirnya tetap dokter yang memberikan penilaian. Ini alat-alatnya canggih di sini, dokter-dokternya juga profesional, pelayanannya ramah sekali dan fasilitasnya tuh nyaman di sini. Alhamdulillah secara overall masih fit gitu ya. Jadi fit untuk balap, fit untuk kerja semua gitu ya. Dan pengalaman medical check up ini mungkin bagi beberapa orang agak khawatir gitu. Aduh, saya takut deh kalau ketahuan nanti punya penyakit gimana. Justru yang harus ditakuti adalah kalau nggak ketahuan punya penyakit. Kalau ketahuan, percaya bahwa teknologi medis dan teknologi obat-obatan itu sudah sangat canggih sekarang. Yang penting adalah dideteksi lebih awal. Kayaknya saya pengen ngajak keluarga saya deh, keluarga semua, biar semua itu kita tahu kondisi sebenar-benarnya dari tubuh, dan kalau ada hal yang harus dilakukan, itu bisa dilakukan segera. Nah, tapi sekarang ada satu yang mau saya tanyakan juga ke Dokter Putri.
Dr. Putri. Ya, hai, gimana? Terima kasih buat Sama-sama. dari pagi sampai sore ngubek-ngubek rumah sakit ini, bahkan sampai melakukan tes-tes segala macam. Jadi having fun loh, nggak pernah ke rumah sakit se-fun ini gitu. Iya ya. Syukurlah. Iya. Nah, cuman ada satu nih, jujur aja menurut saya yang ada kayaknya kok masih kurang ya di Mayapada Hospital Jakarta Selatan ini. Apa tuh? Akan bikin vertical parking seperti yang di Surabaya nggak? Ini menarik banget pertanyaannya Iya. ya. Pasti semuanya pada nanya. Jadi kalau di Mayapada Jakarta Selatan sebenarnya kita kayaknya tidak akan membuat vertical parking. Karena Kenapa? kita masih punya lahan Masih lebih. cukup. Kita Iya. nanti akan bikin Mayapada Hospital Jakarta Selatan Tower 3. Tower 3 itu sebelahnya lagi. Sebelah sana, sebelahnya Tower 2 Jadi akan lagi. lebih banyak lagi Akan parkirannya. lebih banyak space parking, jadi don't worry, tetap bisa parkir banyak di sini. Iya, jadi bukan masalah vertical parking atau tidak, yang penting konsumen itu terlayani Betul dengan baik dan sekali, nyaman di sini. betul sekali. Oh, satu lagi, kalau orang mau melakukan medical check up atau mau untuk ke Mayapada Eye Center atau ke Seatpack tadi, Ya. itu bisa registrasinya kemana? Bisa buy online, kita ada website Ya. www.mayapadahospital.com, ya kan? Atau by Instagram juga bisa, atau lewat kita ke call center juga bisa. Call center bisa di-share nomornya? Bisa nanti Oke. di bawah sini ya. Bawah sini. Oh iya, satu lagi khusus untuk Anda yang nonton video ini, Anda akan mendapatkan penawaran spesial karena pada saat melakukan pendaftaran MCU, medical check up, baik secara online maupun offline, cukup masukkan kode Fitra Eri dan Anda akan mendapatkan diskon 10%. Tapi syarat dan ketentuannya ini silakan dibaca. Dokter Putri, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih juga. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Nah, buat Anda, saya doakan Anda sehat selalu karena health is not everything. Kesehatan memang bukan semuanya, but without it, everything is nothing. Tanpa kesehatan, semuanya jadi nggak ada artinya apa-apa. Semoga Anda semua tetap diberikan kesehatan dan bisa menjalani aktivitas yang Anda lakukan tanpa diganggu oleh sakit. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan juga Instagram dari Mayapada Hospital. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sehat selalu. Bye-bye.